Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam budaya, salam Indonesia. Pertama saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rezekinya, atas laptopnya, atas kuotanya, atas tenaganya, atas pikirannya, sehingga ini dapat selesai. Kemudian salawat dan salam kami berikan kepada junjungan kami Muhammad SAW bahwa kami dari alam menjadi dia ke alam dan kami minaz zulumat ila nur au ila siratin. Kemudian tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Fauzi atas kesabarannya dan kegigihannya membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan tugas kami. Baik, sebelum saya memulai tugas ini, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman sekalian, kepada saudari Walia. Walia, misalkan Anda disuruh pilih cowok yang ganteng tapi jorok dan bodoh, atau pilih cowok yang jelek tapi bersih dan pintar. Aduh, salah. Jadi saya bertanya lagi ke yang lain, kepada saudara Fatih. Misalnya nih, Fatih, Anda punya 2 tugas kelompok, terus 2 labrak, terus Anda juga ada tugas BEM, kemudian ada perkom juga. Kira-kira bisa diselesaikan nggak kalau misalnya deadline-nya hari itu? Nah. Kepada saudara Fatih, saudari Walia dan teman-teman sekalian, tenang saja, karena pada mata kuliah penelitian operasional ini kita diberikan metode-metode atau teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan berbagai pilihan. Jadi tenang saja, di sini kami akan memberikan contoh kepada teman-teman sekalian bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagaimana judul kami, mengoptimalkan biaya penyimpanan, proses, produksi, dan pemilihan strategi supplier perusahaan oleh Prima XY. Next, Bang. Nah, pada repos ini ada beberapa poin. Pada P, population. Nah, di sini kami bertindak sebagai Chief Strategy Officer perusahaan oleh Prima XY. Kemudian untuk pelaku itu ada pemasok bahan baku minyak kelapa sawit, CPO, dan minyak inti sawit. Di mana di sini kami ada 2 kebun. Kemudian sudah intervention. Nah, pada penerapan teknik operasi ini kami menggunakan 2, yaitu ball programming dan game theory. Ball programming itu untuk mengefisiensi pengadaan bahan baku dan mencapai target produksi. Kemudian untuk game theory, nah game theory ini untuk strategi pemesanan bahan baku, teman-teman. Kemudian di sini ada comparison, perbandingan. Untuk tujuan pusaka itu kami melihat dari tentu saja di modul dan juga jurnal. Nah, setelah kami melakukan beberapa riset pada untuk metode yang paling efisien itu pada goal programming dan game theory. Contohnya pada game theory itu suatu jurnal membahas mengenai pemilihan material bahan baku pada PT Geraha Kencana. Nah, jadi memang untuk antar memilih pemasok itu kita menggunakan game theory paling bagus. Kemudian outcome-nya itu berbentuk Excel dan Linggo, dan hasil dari ini semua kita bahas dalam melancarkan proses produksi, minimasi biaya penyimpanan, dan pemilihan supplier dengan harga terbaik. Kemudian untuk study design bisa lihat teman-teman lihat sendiri lah. Oke, next one. Selanjutnya ada data apa saja sih yang kami gunakan untuk melakukan analisis ini. Yang pertama itu ada demand dari masing-masing produk, yaitu fatty acid, fatty alkohol, gliserin, dan soap noodles. Yang kedua ada penggunaan bahan baku. Yang ketiga ada komposisi dari masing-masing produk. Yang keempat ada harga dari masing-masing bahan baku. Dan yang terakhir ada perbandingan antara 2 supplier yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya transportasi, dan kualitas dari si bahan baku tersebut. Di sini kita
Di sini kami menggunakan supplier dari kebun sawit lokal dan perkebunan Seibalai. Data-data ini kami peroleh dari Kaggle dan juga data dari. Baik, jadi di sini jika kami memposisikan diri sebagai CSO dari perusahaan XY. CSO-nya sedang menghadapi dilema nih dengan permasalahan yang pertama, gimana sih cara memastikan produksi berjalan dengan lancar, kemudian bagaimana cara meminimalkan biaya penyimpanan dan juga memilih supplier dengan harga terbaik. Nah, dari permasalahan ini kami mengambil masalah yang dibagi menjadi dua. Oke, yang pertama ada terdiri dari 3. Pada saat itu secara bersamaan kami ingin memaksimalkan raw material usage, kemudian memenuhi demand dan juga meminimumkan biaya penyimpanan. Bisa dilihat ya, ini kayak goalnya banyak banget, tapi kami harus mencapai itu semua. Tapi apakah mungkin? Nah, maka dari itu kita menggunakan metode goal programming dengan formulasi seperti ini. Nah, yang kedua masalahnya adalah menentukan strategi pemesanan bahan baku dari supplier yang banyak pilihannya gitu. Nah, tentu saja kami harus membuat strategi, dan strategi itu bukan hanya satu, dan kita harus memilih satu strategi saja pada akhirnya. Maka dari itu kami menggunakan game teori dengan formulasi seperti ini. Yang lanjut. Nah, yang pertama kita masuk ke metode goal programming. Jadi di sini kami menampilkan 3 goal yang ada di perusahaan XY. Goal pertama adalah memaksimalkan raw material usage atau CPO dan CPKO-nya. Nah, di sini kami formulasikan sebagai X plus Y ditambah D1 minus min D1 plus. Nah, X itu mewakilkan penggunaan CPO dalam satuan ton, kemudian D juga sama namun untuk CPKO, dan D itu adalah deviasi positif dan negatif. Nah, untuk raw material usage ini, perusahaan XY membataskan pada 5.000 ton penggunaan saja dalam 1 bulan. Nah, kemudian untuk goal kedua, yaitu memenuhi demand produksi. Nah, di sini ada data dari produk demand di Januari 2021 kita ambil sampelnya. Nah, kami formulasikan dengan menyocokkan produk demand pada saat itu. Kemudian untuk goal ketiga ada meminimumkan biaya penyimpanan dengan formulasi seperti berikut. Nah, 500 X dan Y itu melambangkan bahwa harga penyimpanan untuk CPO dan CPKO itu sebesar Rp500 per tonnya. Kemudian perusahaan XY itu mengatur batas biaya penyimpanan itu untuk 1 bulan hanya 1 juta. Nah, maka dari itu kami meminta AI untuk membantu kami menyelesaikan masalah ini dengan Bingo Code. Nah, Bingo Code-nya bisa teman-teman lihat di sini dan bisa menghasilkan hasil seperti ini. Mungkin teman-teman bingung ya, ini bacanya gimana ya, ini artinya apa? Nah, awalnya kami juga bingung ini artinya apa sih, tapi setelah kami cari tahu, kita bisa lihat. Oke, mari kita bahas sama-sama. Untuk goal pertama, ini bisa dilihat bahwa ada variabel D1 plus dan D1 minus. Nah, D1 plusnya itu bernilai 2005. Jika kita masukkan D1 plus beserta dengan X dan Y ke dalam formulasinya, maka akan didapatkan bahwa raw material usage-nya itu di bawah batas maksimum, yang berarti goal 1 berhasil tercapai. Kemudian, untuk goal kedua, D2 plus dan D2 minusnya itu value-nya 0. Jika kita masukkan langsung ke dalam formulasinya, maka semua demand akan terpenuhi, yang berarti goal 2 akan tercapai. Namun di goal ketiga ini ada sedikit anomali ya daripada goal-goal lainnya, karena jika kita masukkan X dan Y ke dalam formulasinya, akan didapatkan bahwa biaya yang dikeluarkan itu melewati batas maksimum. Maka dari itu kami simpulkan bahwa goal 3 tidak tercapai. Oke, masuk ke metode yang kedua, yaitu mungkin seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Kalau si CSO ini galau antara milik kebun sawit lokal atau perkebunan Seibalai. Nah, kita menggunakan metode yang namanya game teori. Yang langkah pertama itu harus menentukan dulu strategi yang akan digunakan bagi masing-masing supplier. Di sini ada 3 strategi penting. Yang pertama itu supplier hanya mensuplai CPO-nya.
yang kedua supplier hanya mensuplai CPKO, dan yang ketiga itu supplier mensuplai CPO dan CPKO sekaligus. Dari hasil tersebut kami masukkan ke tabel perhitungan payoff. Tabel perhitungan payoff ini kita peroleh dari biaya bahan baku, biaya transportasi, dan kualitas yang masing-masing ini memiliki bobotnya, seperti 50% untuk biaya bahan baku, 30% untuk biaya transportasi, dan 20% untuk kualitas. Dari hasil tabel perhitungan payoff ini kita gunakan di payoff matrix, yaitu membandingkan antara dua strategi. Misalkan di sini kita mendapatkan saddle point yaitu 31,33, yang berarti ini strategi X3 dan Y2, yaitu dapat diperoleh kalau X3 ini lebih menguntungkan karena mendapat saddle point sebesar 31,33. Jadi hasil kesimpulan akhirnya yaitu CPO dan CPKO ini diperoleh dari kebun sawit lokal. Nah, jadi itulah teman-teman. Jadi kesimpulannya pada hasil yang kami tuliskan itu pada world programming itu ada kesalahan, tapi jadi nggak apa-apa. Kemudian pada game theory juga kita memilih subscriber 1 dengan total maksimal 21,23. Adapun yang experience-nya, di sini kita ada beberapa, yaitu menentukan metode, kemudian mendalami konsep, dan mengatasi error. Itu tantangan yang harus dihadapi. Kemudian solusi-solusi yang kami terapkan itu ada seperti melakukan penelitian mendalam dari jurnal dan solusi serupa, kemudian memanfaatkan AI. Nah, itu dia teman-teman hasil dari kami. Jadi kepada teman-teman, kepada Saudari Walia, Saudara Fatih, dan teman-teman sekalian, bisa menggunakan metode tadi untuk pada kehidupan sehari-hari. Seperti Walia mencari pasangan hidup bisa pakai game theory. Kemudian untuk menentukan tugas mana yang bisa dikerjakan bisa menggunakan world programming. Oke. Jadi sekian dari kami. Saya Vicky. Saya Pak. Saya Ihsan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.